Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia SMK. Kali ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur mengalami beberapa perkembangan. Yang pertama, penggolongan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Kemudian berkembang menjadi triad de Brenner, sistem oktav, sistem periodik pendek yang dimulai oleh Mendeleev, dan yang terakhir yang kita gunakan sekarang adalah sistem periodik modern. Simaklah materi ini dengan seksama, dan bila perlu kalian bisa mencatat di buku catatanmu. Yang pertama tentang pengelompokan unsur-unsur menjadi unsur logam dan non-logam. Ada beberapa perbedaan antara unsur logam dan non-logam. Yang pertama dari segi kerapatannya, di mana logam memiliki kerapatan yang tinggi dan keras, sedangkan unsur non-logam memiliki kerapatan yang rendah. Kemudian, unsur logam itu bersifat padat, dapat ditempa dan dibentuk, sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh. Logam bersifat konduktor, sedangkan non-logam bersifat isolator. Jika kalian lupa apa itu konduktor dan isolator, kalian bisa buka lagi buku kalian di pembelajaran IPA SMP. Kemudian, sifat yang lainnya, logam itu mengkilap, sedangkan non-logam itu tidak mengkilap. Penggolongan sistem logam dan non-logam kemudian mengalami perkembangan dengan adanya triade de Brenner. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya dan kenaikan massa atom. Tiap kelompok beranggotakan 3 unsur sehingga disebut dengan triad. Di dalam triad, unsur kedua mempunyai sifat yang berada di antara unsur pertama dan ketiga. Kita lihat contohnya berikut ini. Ada pembentuk alkali dan pembentuk garam. Di sini ada Li litium dengan nomor atom 7 dan kalium dengan nomor atom 39. Jika kita jumlahkan nomor atom litium dan litium dan kalium, 7 ditambah 39 adalah 46. Dan jika kita bagi 2, maka hasilnya adalah 23 yang merupakan nomor atom dari natrium. Contoh lain juga diberikan pada klorin, bromin, dan iodin berikut ini yang merupakan satu triad. Setelah sistem triad de Brenner mengalami perkembangan lagi sistem oktav Newlands. Oktav itu adalah 8. Jadi unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom. Sifat unsur yang ke-8 akan mirip dengan sifat unsur ke-1. Karena terjadi pengulangan setiap unsur ke-8, maka disebut dengan hukum oktav. Ini contoh penggolongan unsur berdasarkan sistem oktav. Sistem oktav mengalami perkembangan dengan ditemukannya sistem periodik pendek, yang ini merupakan awal penggolongan unsur berdasarkan kenaikan massa atom secara horizontal yang membentuk baris yang disebut dengan periode. Penyusunan pada periode akan berhenti dan berganti pada periode berikutnya jika terjadi pengulangan sifat unsur. Unsur-unsur dengan sifat yang mirip akan membentuk kolom yang disebut dengan golongan. Ini adalah contoh tabel periodik pendek dari Mendeleev, di mana penggolongannya sudah mendekati penggolongan sistem periodik modern. Sistem periodik Mendeleev atau sistem periodik pendek memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, sistem periodik Mendeleev melakukan koreksi terhadap massa atom dan letak unsur yang salah dalam penggolongan massa atom Cr, yaitu bukannya 43 tetapi massa atomnya adalah 52. Mendeleev juga mampu meramalkan unsur-unsur yang pada saat itu belum ditemukan, yakni dengan memberikan tempat yang kosong. Kemudian kelemahannya, adanya unsur-unsur dengan massa atom relatif yang lebih besar terletak di depan unsur dengan massa atom relatif yang lebih kecil. Kemudian penempatan unsur transisi yang persamaan sifatnya lebih mendekati dengan unsur yang mendatar daripada yang vertikal. Karena adanya kelebihan dan kelemahan dari sistem periodik Mendeleev itu, maka penemuannya juga terus dikembangkan.
Ini adalah sistem periodik Lothar-Meyer. Sistem periodik pertama yang dibuat berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur. Sistem berikutnya adalah sistem periodik bentuk modern yang ditemukan oleh Henry Moseley. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Golongan A sesuai dengan elektron valensi dan periode sesuai dengan jumlah kulit. Jika kalian simak materi pada pertemuan sebelumnya tentang konfigurasi elektron berdasarkan model atom Niels Bohr, kalian tentunya bisa menentukan letak unsur golongan utama 1A sampai 8A pada sistem periodik bentuk modern ini berdasarkan jumlah elektronnya. Tabel periodik modern mengalami perkembangan dan ditemukannya juga beberapa unsur-unsur baru seperti ini. Sudah mulai ada unsur-unsur dengan unsur-unsur buatan juga. Ini seperti ini. Sekarang kita akan bahas golongan dan periode. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik kita sebut golongan. Ada dua cara penamaan golongan, yaitu sistem periodik dibagi 8 golongan yang masing-masing terdiri atas golongan utama A dan golongan transisi B. Nomor golongan ditulis dengan angka Romawi, yaitu 1A kita sebut golongannya alkali, 2A yaitu golongan alkali tanah, 3A golongan boron, 4A golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A golongan halogen, dan 8A adalah golongan gas mulia. Sistem periodik dibagi dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan 18 dimulai dari kiri. Sedangkan pada sistem 8 golongan ini ada golongan utama dan golongan transisi. Sedangkan pada 18 golongan penomorannya dari golongan 1 sampai dengan 18. Itulah bedanya. Lajur horizontal dalam sistem periodik kita menyebutnya adalah periode. Sistem periodik modern terdiri dari 7 periode. Di sini juga sudah lengkap data-data nomor atomnya. Unsur-unsur yang terletak dalam satu periode memiliki jumlah kulit yang sama. Hubungan konfigurasi elektron dan SPU sebelumnya telah dibahas pada materi konfigurasi elektron berdasarkan atom Niels Bohr. Sekarang kita kembali mengingatkan ya. Jika konfigurasi elektron atom itu 2, 8, 4, maka dia memiliki 3 kulit sehingga terletak pada periode 3, golongannya adalah 4A. Pada unsur X memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 8, 1, maka dia terletak pada periode 4 dan di golongan 1A. Bagaimana? Sudah paham materi hari ini? Jangan lupa hafalkan unsur-unsur golongan utama dan unsur-unsur penting lainnya pada sistem periodik unsur. Untuk mempermudah, kalian bisa menggunakan jembatan keledai. Apa itu jembatan keledai? Silakan kalian bisa bertanya, nanti saya jawab di kolom komentar. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.